Di tengah hiruk-pikuk perkembangan informasi dan derasnya arus digitalisasi, perpustakaan tetap berdiri sebagai salah satu ruang publik yang paling inklusif. Tempat di mana siapapun, dari latar belakang apapun, dapat mengakses ilmu pengetahuan tanpa hambatan. Namun, satu pertanyaan besar yang sering luput dari perhatian adalah, seberapa siapkah ruang yang kita percaya sebagai benteng literasi ini dalam menghadapi ancaman bencana yang bisa terjadi sewaktu? Sebagai bagian dari generasi akademik yang peduli pada keselamatan sosial, izinkan kami menyampaikan gagasan dan panduan praktis tentang bagaimana masyarakat bersama pengelola perpustakaan dapat membangun budaya kesiapsiagaan bencana yang inklusif dan berkelanjutan. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, atau bahkan cuaca ekstrim adalah bagian dari realitas geografis yang tidak bisa kita hindari. Namun, seringkali kita terjebak dalam persepsi bahwa yang paling perlu diprioritaskan saat bencana hanyalah rumah, kantor, atau sekolah. Padahal, perpustakaan juga merupakan bagian dari ekosistem sosial yang menyimpan tidak hanya koleksi intelektual bernilai tinggi, tetapi juga melibatkan keselamatan manusia di dalamnya. Pengunjung, pustakawan, pelajar, lansia, bahkan anak-anak yang datang untuk belajar dan bermain. Di balik keheningan dan kedamaian atmosfernya, perpustakaan menyimpan tanggung jawab besar, melindungi ilmu dan melindungi jiwa. Untuk mewujudkan perpustakaan yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi, tapi juga sebagai ruang publik yang aman, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara terstruktur dan berkesinambung. Langkah pertama adalah pemetaan risiko secara menyeluruh. Setiap perpustakaan perlu memahami kondisi geografis dan potensi bahaya di sekitarnya. Apakah lokasinya berada di zona rawan banjir tahunan? Apakah bangunannya tahan gempa? Apakah jalur listriknya aman dari risiko konsleting? Tanpa pemetaan risiko yang akurat, maka semua perencanaan hanya akan menjadi asumsi. Langkah kedua adalah menyusun rencana tanggap darurat yang kontekstual. Rencana ini tidak boleh menjadi dokumen yang hanya tersimpan di laci kantor kepala perpustakaan. Ini harus menjadi pedoman yang hidup dan mudah dipahami, dengan memuat skema evakuasi, prosedur penyelamatan, posisi alat pemadam, titik kumpul aman, serta daftar kontak darurat yang dapat dihubungi secara cepat. Langkah ketiga, mengedukasi masyarakat umum yang menggunakan layanan perpustakaan. Karena pengunjung perpustakaan berasal dari berbagai latar belakang usia dan pendidikan, edukasi kesiapsiagaan harus dilakukan secara visual dan berulang, melalui poster informatif, simulasi evaluasi berkala, hingga program literasi kebencanaan yang dikemas secara menarik dan mudah dicerna. Langkah keempat, menyangkut perlindungan terhadap koleksi dan infrastruktur. Meskipun keselamatan manusia adalah prioritas utama, koleksi perpustakaan tetap memiliki nilai budaya sejarah yang sangat besar. Melalui penggunaan rak tahan guncangan, sistem sprinkler otomatis, hingga digitalisasi arsip, perpustakaan bisa mencegah kerugian besar saat bencana terjadi. Dan yang terakhir, kolaborasi lintas sektor. Kesiapsiagaan tidak bisa dijalankan sendirian oleh pustakawan atau institusi perpustakaan saja. Kerjasama dengan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perpustakaan, komunitas lokal, dan kelompok relawan adalah kunci agar perpustakaan dapat menjadi simpul tangguh dalam jaringan keselamatan masyarakat. Sebagai mahasiswa yang tengah belajar di perguruan tinggi, kami tidak hanya mengejar nilai akademis dan gelar. Kami belajar untuk menjadi bagian dari masyarakat yang berpikir kritis, peduli sosial, dan sadar akan pentingnya keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bencana bukan hanya tugas pemerintah atau tim SAR. Ini adalah kewajiban moral seluruh warga, termasuk kami, para mahasiswa, dan Anda semua yang mengandalkan ruang-ruang publik seperti perpustakaan. Dengan menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang aman dan siap siaga, kita tidak hanya menjaga bangunan dan koleksi, tapi juga membangun peradaban yang lebih tahan terhadap
terhadap krisis. Karena pengetahuan tidak akan bertahan jika manusianya tidak diselamatkan terlebih dahulu. Mari kita jadikan perpustakaan sebagai simbol bukan hanya kecerdasan, tetapi juga kesiapsiagaan. Satu tindakan sadar dari hari ini bisa menyelamatkan banyak jiwa di masa depan. Karena melindungi ruang literasi berarti melindungi masyarakat. Dan melindungi masyarakat berarti menjaga peradaban tetap bernyawa.